Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 108, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kakek, mengapa orang yang begitu kuat bergabung dengan keluarga Wijaya, dan dia dimarahi oleh seluruh kota sebagai orang yang tidak berguna? Aisyah bertanya dalam kebingungan sambil berjalan. Nicholas tidak dapat memikirkan alasannya, tetapi dia tahu bahwa Ariel bukanlah orang yang sederhana. Karena dia memiliki kemampuan yang begitu kuat dan bersedia untuk terbengkalai di keluarga Wijaya, dia pasti memiliki beberapa tujuan. Orang ini tidak sederhana. Aku khawatir masa depan Bandung akan berubah. Nicholas tahu bahwa dia telah sepenuhnya salah memahami Ariel. Karena dia bisa melakukannya sendiri. Hanya saja Nicholas secara sepihak menganggap dirinya arogan dan bodoh. Pasti ada alasan bagi seorang pria untuk menyembunyikan kecanggungannya. Apa yang dia mau? Kakek, apakah menurutmu dia orang yang sangat baik? Aisyah tiba-tiba tersenyum, tampak seperti licik. Nicholas mengerutkan kening dan mengingatkan Aisyah, jangan menyukainya, jangan lupa, dia adalah menantu keluarga Wijaya dan sudah menikah. Tetapi keluarga Wijaya sama sekali tidak menghargainya, dan memperlakukannya sebagai orang tidak ada gunanya. Dia dan Kauri seharusnya tidak pernah berhubungan, kata Aisyah tanpa berpikir. Aisyah, kamu baru berusia 18 tahun ini, dan kamu belum bisa memikirkan hal-hal ini. Nicholas tersenyum pahit, tapi orang yang sangat baik. Jika saya melewatkannya, apakah saya masih bisa menemukannya? Aisyah sudah berumur 18 dan sudah dewasa. Aisyah cemberut dan berkata, sangat kuat, dan mungkin ini pangeran piano yang dia rindukan, karena Aisyah tidak keberatan dia menikah. Bagaimanapun, pernikahan juga bisa diceraikan. Pria yang luar biasa, bahkan pernikahan kedua sangat berharga. Tapi kamu harus tahu, seindah apapun bunga mawar, dia juga punya duri. Kesempurnaannya bisa membuatmu ditutupi bekas luka. Meskipun Ariel sudah menikah, seperti yang dikatakan Aisyah, dia tidak akan digunakan kembali dan tidak dapat memiliki hubungan dengan Kauri. Maka akad nikah tulisan ini tidak memiliki makna substantif. Jika pemuda ini benar-benar dapat menjadi menantu keluarga Nicholas, itu mungkin merupakan terobosan bagi keluarga Nicholas. Peluang Nicholas untuk salah mengartikan orang sangat kecil. Dia percaya bahwa pencapaian masa depan Ariel tidak terukur. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tidak aktif seperti itu menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja? Kakek, aku ingin berteman dengannya. Aisyah berkata sambil tersenyum. Kamu bisa mencoba berkencan, tetapi ingat untuk tidak menggunakan terlalu banyak kasih sayang, kata Nicholas. Mereka yang melakukan hal-hal besar tidak pernah berpegang pada detail kecil. Ketika Ariel menikah lagi dengan keluarga Nicholas akan menyambut mereka dengan kedua tangan. Ariel dianggap sebagai sampah dan sampah di keluarga Wijaya. Tetapi siapa di keluarga Wijaya yang bisa membayangkan bahwa bahkan Nicholas sangat menghargai Ariel, dan bahkan Aisyah, mutiara di telapak tangannya, akan jatuh cinta pada Ariel. Siapapun pasti tertarik dengan Nona Aisyah, tunggu untuk tunduk pada rok delima saya. Aisyah mengangkat kepalan tangan merah mudanya dan berkata dengan sumpah. Dengan senyum manis di wajahnya, Nicholas menyentuh kepala Aisyah. Dan berkata, lakukan jika kamu suka. Kakek pasti akan mendukungmu. Tapi dia terkejut oleh gadis kecil Aisyah. Ketika Ariel sampai di rumah, ia tidak menjemput Kauri untuk pulang kerja, sepertinya sangat kosong. Sekarang keluarganya kaya, Lina dan William hampir setiap hari berada di rumah, dan mereka tidak akan pernah kehilangan uang, dan ini juga membuat Ariel tidak harus menghadapi mereka untuk waktu yang lama, yang juga merupakan hal yang baik.
Setelah mengobrol dengan Inem sebentar, Ariel kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Besok Melanie akan keluar dari rumah sakit, dia harus menjemputnya, dan kemudian mengatur agar dia bekerja di Real Estate LKK Technoscience. Ariel selalu mengingat ini, meskipun itu adalah kesalahan Lina. Tetapi melihat ibu dan anak Melanie berjuang untuk mencari nafkah, Ariel masih tidak tahan. Ini mungkin kelemahan terbesarnya, meskipun dia tidak akan dipenuhi dengan simpati. Dia tidak bisa keras hati tentang hal-hal buruk yang terjadi di depannya, jika tidak dia akan merasa malu di hatinya. Tentu saja, saat menghadapi musuh, metode kejam Ariel tidak diragukan lagi. Dini hari berikutnya, Ariel mengendarai mobil kecil ke rumah sakit, karena dia tidak bisa mengendarai 2 mobil di rumah sekarang, dan dia terlalu malas untuk membeli mobil lain. Di rumah sakit, ketika membantu Melanie menjalani prosedur pemulangan, Ariel tiba-tiba ditutup matanya oleh seseorang dari belakang. Jika dia tidak menahan diri dengan cepat, lemparan di atas bahu akan digunakan. Tebak siapa aku? Game keterbelakangan mental ini membuat Ariel tersenyum tak berdaya, tetapi mendengarkan suaranya sedikit akrab dan sedikit asing. Mungkin kamu salah orang, kata Ariel. Benar-benar membosankan. Pemilik suara itu melepaskan tangannya, dan Ariel menoleh untuk melihat dengan jelas, bukankah ini Aisyah? Dengan hubungannya dengan Aisyah, dia tidak akan memainkan permainan yang begitu intim. Gadis kecil ini akrab dengannya. Aisyah, mengapa kamu di sini? Ariel bertanya. Kamu peduli padaku, kamu bukan pacarku. Aisyah bergumam dan berkata dengan wajah bangga. Itu benar. Setelah mengatakan itu, Ariel siap untuk pergi. Aisyah berdiri di depan Ariel. Dia berkata, kakek berkata bahwa dia harus tahu bagaimana membalas kebaikanmu dalam hidup. Jadi apa? Ariel bertanya dengan bingung. Jadi aku ingin mengundangmu makan malam, dan aku memasak untukmu sendiri. Aisyah berkata sambil tersenyum. Gadis kecil ini baru berusia 18 tahun, bisakah dia memasak? Ariel memikirkan masakan gosong Lucy, melambaikan tangannya lagi dan berkata, lupakan saja, Anda ingin meracuni dan membunuh saya. Untuk membuatnya lebih sederhana. Petik 2. Aisyah meletakkan tangannya di pinggulnya, mulutnya melotot marah, dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan keterampilan memasakku? Saya mulai memasak setiap musim panas ketika saya berusia 15 tahun. Bahkan kakek saya mengatakan itu enak, dan Anda berani tidak menyukainya. Nicholas menganggap Aisyah sebagai permata di telapak tangannya. Dia bilang itu enak. Bisakah saya percaya omong kosong semacam ini? Bahkan jika Aisyah memberinya sepiring masakan gosong, dia akan memakannya sambil tersenyum. Jadi kata-kata Nicholas tidak memiliki kriteria untuk penilaian. Ya. Bagaimana Ariel bisa mempercayainya? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jangan menghalangi saya, kata Ariel. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika apa yang saya buat enak, bagaimana kalau Anda lebih memuji saya? Kata Aisyah. Ariel tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Apakah memuji dia taruhan? Gadis kecil ini cukup imut. Itu dia. Bagaimana jika saya pergi ketika saya punya waktu? Ariel berkata acuh tak acuh. Tidak, kamu harus berjanji padaku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aisyah membuka tangannya dan sepertinya dia tidak akan pernah menyerah. Ariel masih terburu-buru untuk menjalani prosedur pemulangan untuk Melanie, dan sikapnya begitu tegas sehingga dia hanya bisa menjawab dan berkata, oke, beritahu saya lokasinya. Berikan teleponnya padaku. Aisyah mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan mengaitkan jarinya ke Ariel. Ariel ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan memberikan teleponnya kepada Aisyah. Aisyah memasukkan nomornya sendiri, dan juga dia mengetik nama yang membuat Ariel sangat terdiam. Ledakan tak terkalahkan lucu. Gadis kecil saat ini, Ariel benar-benar tidak mengerti sama sekali. Semuanya meledak. Betapa lucunya itu. Oke, pergilah jika kamu sibuk.
Setelah membantu Melanie menjalani prosedur pelepasan, Ariel mengendarai mobil kecil ke Real Estate LKK Technoscience. Meskipun Melanie dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi dengan kegigihannya untuk mendukung Reza, seharusnya tidak ada masalah. Sebuah Porsche diparkir di seberang jalan dari rumah sakit, dan Aisyah sedang duduk di dalam mobil ketika dia melihat Ariel pergi dengan mobil kecil. Wajahnya penuh senyum. Kakek berkata bahwa kamu membeli sebuah villa di lereng gunung. Mengapa kamu mengendarai mobil kecil yang begitu jelek? Kalau begitu, aku akan memberimu mobil. Kemarin, Nicholas menyelidiki Ariel, meskipun dia tahu tidak banyak masalah, tapi itu cukup untuk mengejutkan Nicholas. Menantu sampah keluarga Wijaya ternyata adalah pemilik yang membeli villa di lereng gunung. Karena dia jarang memperhatikan urusan bisnis sekarang, dia tidak sengaja mencari tahu, dan keluarganya akan menang, beritahu dia saat itu. Nicholas merasa bahwa Ariel tidak sederhana. Setelah memberitahu Aisyah tentang ini, masih ada harapan bahwa Aisyah dapat berteman dengan Ariel. Pergi ke toko Lamborghini 4S, kata Aisyah kepada pengemudi. Oke, Nona. Bersambung.